Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini videonya terserah Barai gunakan untuk menyerang atau untuk membela Rocky Gerung. Saya tidak akan masuk ke dalam polemiknya, tetapi saya akan memberikan penjelasan kepada Baraya kenapa Rocky Gerung yang sudah berkali-kali dianggap menistakan presiden, dianggap menghujat presiden, tetapi sampai sekarang itu masih sehat-sehat saja, masih baik-baik saja, dan tidak pernah menjadi tersangka atau tidak pernah masuk ke jeruji besi dan hal yang semacam itu. Siapa sih backingnya? Kenapa bisa sampai sekuat itu gitu? Apa yang jadi masalahnya? Kenapa ketika misalkan ada yang menghujat dia langsung dibully, dia misalkan langsung dipenjara, tetapi Rocky Gerung melakukan hal yang serupa berkali-kali bahkan kepada pimpinan negara, beliau tetap baik-baik saja. Kenapa bisa seperti itu? Saya juga kemarin nanya kan saya tuh ya dalam tanda kutip bisa dikatakan sebagai temenan gitu lah ya. Saya ngobrol sama mereka tuh, sama timnya, sama apa gitu. Ini ada kasus lagi ya kayak gini. Iya, ada kasus lagi. Sudah menumpuk 31 pelaporan katanya seperti itu. Tetapi ya ternyata baik-baik saja. Jadi kenapa bisa seperti itu? Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang ada benteng-benteng atau ada backing-backing yang sangat kuat yang melapisi Pak Rocky Gerung sehingga beliau tidak bisa didelik. Apa saja? Tapi mari kita lihat konteks pembicaraannya. Jadi ceritanya adalah bahwa Pak Rocky itu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu terlalu berpikir tentang dirinya sendiri, tentang berpikir tentang legasinya. Bagaimana ceritanya agar beliau sebagai presiden ketika sudah lengser tetapi tetap harum namanya, tetap ada namanya karena mendirikan IKN itu. Dan itu membuat dirinya tidak peduli pada masyarakat tetapi peduli pada dirinya sendiri. Makanya beliau kesana kesini, belusukan ke Cina, belusukan ke koalisi-koalisi partai dan sebagainya untuk memuluskan IKN itu, proyek IKN itu. Nah, disitulah dia katakan dia mengurusi atau memikirkan nasibnya sendiri tetapi gak mikirin kita. Maka dia itu adalah bajingan yang tolol. Saya mohon maaf ya, yang kayak gitu. Nah, itu konteks kalimatnya. Nah, apakah kalimat itu bisa didelik? Tidak bisa. Nah, ini masalahnya. Jadi Pak Rocky itu ya terlepas pro kontranya, tetapi beliau itu jago banget untuk bikin kata-kata yang bisa membelut di antara delik-delik pidana gitu. Coba kalau misalkan kalimat itu dianalisis, maka kita memang tidak menemukan celah bagaimana ceritanya agar itu bisa masuk ke dalam delik hukum. Kan gini Baraya, ini masalah yang pertama adalah Pak Rocky itu main di ranah tafsiran. Kan kalau diringkas-ringkas itu premisnya kurang lebih seperti ini. Pak Jokowi itu mau lengser sebentar lagi tahun 2024. Tetapi Pak Jokowi ingin membuat namanya tetap harum, yaitu dengan membuat IKN sebelum beliau lengser sehingga namanya terus abadi. Begitu kan? Nah, ketika itu dipaksakan terus-terusan, maka Pak Jokowi telah memikirkan dirinya sendiri dan mengabaikan rakyat, walaupun rakyat lagi membutuhkan uang. Alokasi dananya seharusnya tidak untuk IKN dan sebagainya. Begitu kan? Nah, ini urusannya tafsiran, bukan urusannya fakta. Kan kalau misalkan Pak Jokowi bikin IKN gara-gara untuk melestarikan legasinya, kan itu motif pribadi, itu urusan Pak Jokowi. Yang tahu motif bikin IKN itu adalah untuk urusan pribadi legasinya atau bukan, itu hanya dirinya saja, Pak Jokowi saja, dan Tuhan yang tahu. Kita tidak mungkin bisa tahu itu, apa motif dibaliknya, kan begitu. Nah, karena tidak ada seorang pun yang tahu, maka Pak Rocky kemudian menafsirkan itu. Nah, karena itu adalah sebuah tafsiran yang tidak ada faktanya sama sekali dan tidak mungkin bisa dijelaskan, tidak bisa menjadi ranah yang positif, tidak mungkin masuk delik positif hukum kita. Ya karena apa? Karena itu tafsiran, itu bukan fakta. Karena itu masalah motif pribadi. Nah, karena itu masalah motif pribadi, ya udah selesai gitu. Saya bisa menafsirkan begini, saya bisa menafsirkan begitu, ya bebas-bebas aja. Dan tafsiran itu hanya bisa diperdebatkan di ruang publik, tetapi tidak bisa masuk delik pidana. Kan menafsirkan. Misalkan begini, saya bikin video 2 hari sekali. Walaupun saya harus berangkat ke sana ke sini, saya bikin 2 hari sekali. Ada orang yang menafsirkan bahwa dengan pikiran itu sebenarnya saya mata duitan karena berusaha untuk bikin video ini. Ada yang menafsirkan bahwa saya itu sebenarnya adalah orang yang sangat giat bekerja sehingga begini begitu. Nah, tak mau tafsiran A, mau tafsiran B itu bisa diperdebatkan, tetapi tidak bisa masuk delik pidana karena ya itu kan tafsiran. Motif aslinya dalam diri saya itu tidak mungkin bisa dibuktikan, kan begitu. Nah, ini ya makanya sekali lagi Pak Rocky itu jago membelut gitu, menciptakan diksi-diksi atau menggunakan diksi-diksi, konsep-konsep yang dia sudah persiapkan bahwa itu tidak mungkin untuk masuk delik pidana gitu.
Karena ini yang pertama ini masalahnya adalah masalah penafsiran. Kemudian masalah yang keduanya itu adalah paroki main di kebijakan, bukan main di pribadi. Nah, ini sebenarnya masih abu-abu sih. Tapi kalau misalkan paroki jago ngomong, kemudian bisa menjelaskan bahwa ini adalah mainnya di kebijakan, maka selesai sudah, tidak akan masuk delik pidana. Kan pernyataannya itu adalah IKN itu dipaksakan, dan itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu memikirkan dirinya sendiri tetapi tidak memikirkan kita sebagai rakyatnya. Maka dia itu adalah bajtut yang tut ya, kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa ini bukan obrolan langsung ke pribadi, tapi ini menyangkut masalah kebijakan publik. Kalau misalkan kritik terhadap kebijakan publik, maka itu tidak apa-apa, itu tidak bisa masuk delik pidana, kan begitu. Ya, sekali lagi ini masih abu-abu, tapi coba kalau misalkan kita ganti kalimatnya ke kalimat yang lain gitu ya. Ini permainan kata aja. Permainan kata yang biasa digunakan oleh paroki gitu. Orang yang mengabaikan temannya demi misi itu adalah sampah. Nah, begitu ya. Orang yang mengabaikan temannya demi misi itu adalah sampah. Gitu kan kata-katanya. Nah, itu menyerang pada siapa? Ya tidak pada siapapun, tidak pada pihak tertentu, hanya pada pihak yang melakukan itu, yaitu yang mengabaikan temannya. Maka dia adalah sampah. Nah, jadi pernyataan ini gak bisa delik karena gak menunjuk pada satu orang tertentu gitu. Siapapun yang mengabaikan temannya dalam misi, maka dia sampah, kan begitu. Nah, demikian pun dengan Pak Jokowi. Jadi kurang lebih Rocky Gerung itu ngomongnya kayak gini. Kalau presiden atau presiden manapun yang melihat dirinya sendiri dan mengabaikan orang lain, yang berusaha untuk peduli pada dirinya sendiri dan mengabaikan orang lain, maka dia adalah baj yang gitu. Kan begitu ya. Jadi redaksi kalimatnya kalau misalkan dianalisis menjadi seperti itu. Dan karena itu maka beliau tidak menyerang Pak Jokowi secara langsung, tetapi beliau mengatakan kalau Pak Jokowi itu begini dan begitu, maka dia baj dan to. Presiden Jokowi itu begini dan begitu, maka dia adalah bajingan yang to. Kan begitu kurang lebih kalimatnya. Nah, jadi yang dia serang dalam konteks ini itu bukan pribadinya, tetapi adalah kebijakan-kebijakannya. Sekali lagi, ini masih abu-abu. Tetapi kalau misalkan, dan ini memang sering terjadi, kalau misalkan Pak Rocky Gerung ngomong ini di pengadilan, maka selesai masalahnya. Karena memang terbukti diksi-diksi yang dia gunakan, kalimat-kalimat yang dia gunakan memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk bisa membelit dan membelut di antara delik-delik hukum yang ada. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah kenapa Pak Rocky tidak bisa dipidanakan? Nah ini masalahnya ya. Pak Rocky itu nyerang menggunakan tombak dilema. Ini yang paling inti dari pembelaan beliau itu adalah menggunakan tombak dilema. Maksudnya gimana Baraya? Coba Baraya pikirkan baik-baikan begini ya kalimatnya. Presiden Jokowi itu adalah presiden yang terlalu memperjuangkan legasinya sampai mengabaikan kita sebagai rakyatnya. Kurang lebih kalimatnya seperti itu. Nah, kalau misalkan tombak itu diarahkan kepada Pak Jokowi, misalkan Pak Jokowi dikatakan seperti itu, Pak Jokowi gak bisa apa-apa. Dalam hal ini dia menjadi sosok figur yang paling rentan terhadap hujatan. Karena beliau menjadi tidak bisa apa-apa, beliau menjadi dilematis gitu. Jadi misalkan kalau Pak Jokowinya langsung serang balik, tuntut dia di meja hukum, misalkan begitu ya, maka itu menjadi pembuktian dari kata-kata Rocky bahwa Pak Presiden itu tidak mengabaikan kita dan fokus pada dirinya sendiri. Kan Presiden itu harusnya kerja untuk negara, ngerjain ini itu untuk negara. Ketika dirinya dihujat, diserang, kemudian dia serang balik, tuh kok dia dari tugas negara balik ke dirinya sendiri, kemudian membela dirinya sendiri, berarti dia memikirkan tentang dirinya sendiri dan mengabaikan negara. Kan begitu. Jadi kalau Pak Jokowi misalkan serang balik dengan melaporkan Pak Rocky Gerung, maka itu menjadi pembuktian bahwa tuduhan-tuduhan Pak Rocky itu benar. Itu masalahnya kan di situ, jagonya tuh Rocky Gerung tuh jagonya di situ. Dan kalau misalkan Pak Jokowinya diam, itu pun berarti Pak Jokowi setuju kurang lebih terhadap kata-kata Pak Rocky Gerung. Nah inilah dilemanya. Coba kalau misalkan Baraya jadi presiden, Baraya mau melakukan apa? Kalau menuntut berarti pembuktian, kalau diam berarti pengakuan.
Nah, bagaimana dengan ini yang dilakukan oleh PDIP, relawan Jokowi dan sebagainya, kemudian menyerang Pak Rocky Gerung, misalkan melaporkan dan sebagainya, ini pun tidak mungkin bisa masuk ke dalam delik hukum. Kenapa? Karena serangan Pak Rocky itu diarahkan pada Presiden Jokowi, atau bisa dikatakan pribadi Jokowi, itu mah terserah, tergantung tafsiran ya. Tapi pada Pak Jokowi. Nah, karena itu maka yang paling mungkin bisa tersinggung itu adalah Pak Jokowi sendiri. Kan kita tidak mungkin mengklaim ketersinggungan orang lain. Ya, siapa juga kita bisa mengklaim ketersinggungan, kan gitu. Jadi misalkan ya, saya katakan Pak Jokowi itu bajtut gitu ya, atau toltut gitu ya. Nah, kata-kata bajtut gitu, itu kan sebenarnya bahasa yang netral gitu. Dalam bahasa obrolan kita di warung kopi, "Sya goblok, anjing siapa," kayak itu kan itu udah sangat biasa gitu. Nah, dan karena itu maka kalimat-kalimat itu bisa ditafsirkan menjadi sangat negatif, bisa ditafsirkan biasa-biasa aja sebagai pertemanan, sebagai kesetaraan, kan seperti itu. Nah, jadi siapa yang akhirnya tersinggung? Ya boleh-boleh aja orang itu tersinggung, tetapi orang yang tersinggung itulah yang harus melaporkan ke polisi. Karena ketersinggungan itu menjadi sangat subjektif, karena kata-kata bajingan, kata-kata bajingan atau kata-kata anjing atau kata-kata apa semacam itu bisa ditafsirkan macam-macam. Ketersinggungan itu adalah ketersinggungan urusan subjektif, urusan pribadi. Jadi dalam hal ini yang harus melaporkan itu adalah Pak Jokowi. Karena ketersinggungan tidak bisa diwakili. Kalau misalkan Pak Denny Siregar atau semua kemudian lapor ini, ya gak bisa, kan dia bukan Pak Jokowi gitu dalam hal ini gitu. Jadi ya gak bisa, akhirnya apa? Ya gak bisa apa-apa, dan akhirnya apa? Sampai sekarang Pak Rocky Gerung ya selamat sentosa, gak di penjara, gak di apa, ya biasa-biasa aja gitu. Ya makanya ya sebenarnya penjelasan Pak Rocky juga nanti mungkin akan banyak, klarifikasi Pak Rocky juga mungkin akan banyak, bahkan mungkin sudah diupload di channel YouTube ketika saya menyampaikan ini. Tetapi intinya adalah ini adalah analisis terhadap bahasa dan diksi yang digunakan sehingga beliau itu bebas dari sanksi pidana gitu. Jadi makanya kalau misalkan Baraya mau menghujat, menista, menjelekkan dan sebagainya, belajarlah filsafat. Dan intinya diksi-diksi, kalimat-kalimat yang Baraya lontarkan itu sebisa mungkin harus sudah memenuhi kaidah-kaidah hukum. biar Baraya itu bisa selamat sampai di tujuan gitu. Ya kurang lebihnya begitu. Bagaimana sikap saya terhadap Pak Jokowi? Saya sebenarnya sudah menyampaikan di banyak sekali video saya. Jadi saya itu fokusnya bukan memihak pada satu figur atau satu pihak tertentu, satu partai politik dan sebagainya. Enggak, saya memihaknya pada apa yang saya anggap benar gitu. Dan karena sebuah kebenaran itu tidak mungkin dipegang oleh satu orang selamanya, namanya juga manusia, kadang benar kadang salah, maka keberpihakan saya itu pindah-pindah, kadang ke Pak Jokowi, kadang kepada pengkritiknya dan sebagainya. Dan itu juga bisa dianalisis, bisa dipecah lebih lagi. Misalkan setiap kebijakan itu, IKN itu misalkan dalam hal ini ya, itu ada pronya, ada kontranya. Karena saya memegang prinsip kebenaran dan keadilan dalam konteks seperti ini, dan orang-orang kadang keluar dan masuk dalam konsep itu, ya jadi saya tidak mungkin bisa memihak pada satu pihak tertentu gitu. Itu sudah saya jelaskan di banyak episode. Oke, Baraya itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.